Oke, karena sudah 4 lewat 39 menit sambil menunggu pemateri untuk hadir, saya akan buka saja untuk sesi terakhir hari ini, yaitu di Wiragama Investa 2024 untuk sekolah bisnisnya di level 4 dan langkah 2 gitu ya. Hari ini juga kita kehadiran pemateri yang luar biasa yaitu dari Pak Andi yang merupakan owner dari Soto Sedap Boyolali ya, salah satu usaha kuliner yang sudah kita kenal bersama mungkin ya, yang kemudian insya Allah akan berbagi pengalamannya nih pada kesempatan sore hari ini. Sambil menunggu beliau untuk bergabung, mungkin langsung saja saya akan update terlebih dahulu terkait informasi yang akan seputar ya, seputar Wiragama Investa 2024 terakhir ini. Oke, untuk UMKM level 4, jadi kami punya beberapa agenda untuk Wiragama Investa 2024 ya pada kesempatan kali ini gitu ya. Kita sudah masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap sekolah bisnis di mana sekolah bisnis ini akan dilakukan kalau untuk level 4 kurang lebih akan ada 5 sesi gitu ya. Kita sudah melewati sesi yang pertama di tanggal 1 September kemarin dan untuk sesi atau langkah kedua yaitu pada hari ini gitu ya. Untuk besok minggu depan nanti akan masuk ke eh, langkah keempat dan langkah ketiga dan seterusnya. Lalu kemudian pendaftaran masih dibuka untuk sampai saat ini, terutama khususnya di eh, untuk level 4 gitu, di mana karena level 4 ini yang akan masuk ke eh, agenda final gitu ya, di mana agenda final ini nanti akan berfokus kepada presentasi kepada investor gitu ya. Diharapkan memang untuk di level 4 ini yang kemudian eh, akan berpresentasi gitu ya, mempresentasikan hasil dari sekolahnya, lalu kemudian tentang bisnisnya juga gitu ya, untuk kemudian bisa menarik para investor untuk tadi ya tertarik untuk invest dan lain sebagainya. Terus kemudian agenda akan dilanjutkan di agenda bazar gitu ya, yaitu di sekitar awal Oktober. Untuk lokasi bazarnya sendiri antara di Bandung atau di Bekasi. Nah, ini kita juga masih ongoing untuk mencari tempat yang representatif gitu ya, agar hasil yang diinginkan juga lebih optimal seperti itu. Nah, bazar ini kemudian akan berfokus kepada pembukaan franchise atau kemitraan gitu ya, sehingga rekan-rekan yang hadir pada hari ini nanti bisa menambah mitra gitu ya sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar bisnisnya bisa meluas lebih banyak lagi manfaatnya untuk ke banyak orang gitu ya. Terus kemudian nanti baru di selesai bazar akan masuk ke inkubator dan akselerator. Di inkubator dan akselerator ini harapannya nanti rekan-rekan akan didampingi gitu ya oleh para mentor untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di sekolah bisnis sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu ya dari penerapan apa yang sudah dipelajari di sekolah bisnis sebelumnya. Ya dengan harapan ya nanti rekan-rekan di ujung gitu ya bisa mempresentasikan bisnisnya dengan baik agar tadi ya bisa eh, sesuai dengan harapan dari rekan-rekan yang mengikuti lomba pada kompetisi ini, yaitu bagaimana agar menjadi UMKM layak invest dan UMKM juga yang layak ekspor seperti itu. Nanti di bagian akhir itu rekan-rekan akan diberikan waktu untuk menyusun pitch deck atau presentasi gitu ya, yang dimana presentasi ini kemudian nanti akan diberikan kepada investor gitu ya, agar rekan-rekan agar investor kemudian bisa mengetahui bisnis rekan-rekan masing-masing seperti itu. Halo sore Pak. Ya halo. Ya sore Pak. Ini saya Faizi dari
Ya, mohon maaf ya tadi mencoba untuk menghubungi pemateri agar bisa bergabung bersama kita. Jadi agenda bazar tadi, bukan agenda bazar ya, kita masuk ke agenda presentasi. Nah, untuk agenda presentasi nanti rekan-rekan diharapkan menyusun pitch deck. Nanti kami akan ajarkan juga bagaimana menyusun pitch deck yang baik agar bisa menarik banyak investor gitu ya untuk memberikan investasinya. Di akhir nanti akan dipilih gitu ya, mungkin dari 10 besar gitu akan dipilih 3 besar yang memang berhasil menyelesaikan sekolah bisnis, juga menyelesaikan tugas-tugasnya, yang kemudian nanti bisa menyusun presentasi tadi, yang kemudian eh, kita bisa nyatakan sebagai UMKM yang memang layak invest dan layak ekspor gitu ya. Untuk kemudian nanti kita ajak untuk bekerja sama ataupun untuk kemudian bisa eh, bekerja sama dan masuk ke tahap investasi gitu ya. Untuk akad dan lain sebagainya nanti akan dibicarakan gitu ya. Bagaimana untuk permodalan ini nanti sistem dan skemanya. Eh, Tujuannya ya pertama agar rekan-rekan di sekolah bisnis ini dulu untuk bisa mendapatkan kurang lebih gitu ya dari eh, istilahnya skemanya, bukan skemanya, lebih ke frameworknya gitu ya. Bagaimana untuk bisa menjadi UMKM Like Invest itu sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana tentang proven profit gitu ya, bagaimana untuk menyusun sebuah bisnis yang memiliki profit yang memang proven gitu ya, yang benar-benar menghasilkan. Di mana tentunya bisnis yang menghasilkan ini tentunya diharapkan oleh investor gitu ya, agar eh, bisnisnya bisa mendapatkan keuntungan yang kemudian nanti bisa dibagi hasil dengan gitu ya. Dan ini yang tentunya harus kita coba untuk tunjukkan gitu ya bagaimana bisnis ini bisa proven seperti itu. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir juga nih Pak Andi Widodo yang sudah ada di Zoom. Boleh kita sapa dulu mungkin. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita akan langsung saja untuk masuk ke sesi materi untuk sharing-sharingnya nanti oleh Pak Andi gitu ya. Mungkin sebelumnya saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu terkait aturan untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau memang tidak berhalangan, rekan-rekan diperkenankan untuk on kamera gitu ya. Lalu kemudian aktif selama sesi materi. Ya, lalu kalau ada pertanyaan, mohon izin untuk teman-teman masih di mute oleh kami agar tidak mengganggu sesi materi, tapi teman-teman juga tetap bisa bertanya dan berdiskusi melalui grup chat yang ada seperti itu. Untuk tanya jawab sendiri gitu ya, kami menyediakan nanti ada di sesi akhir gitu ya, di mana rekan-rekan bebas berdiskusi dan juga tanya jawab dengan pemateri. Baik, Pak Andi sudah siap? Sudah, Mas? Isi? Siap. Kalau memang sudah siap, saya akan langsung serahkan mikrofonnya kepada Pak Andi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Andi. Aduh. Ada yang bisa dibantu Pak? Boleh? Mas Iji, Hmm, siap Pak. minta tolong dipandu dulu. Ini bagaimana? Langsung atau Untuk kemarin saya, kata Mas Heri, ya. saya Hmm. banyak ini ya, banyak mengikuti Mas Iji saja gitu. Mas Iji saja ya minta tolong. Saya ini Oke, Mas siap. untuk beginian nggak begitu mahir. Monggo Pak, Iya. Iya. silakan. Mungkin boleh aja dimulai sambil saya siapkan untuk slide-nya. Ya, sambil saya persiapkan slide-nya, mungkin Pak Andi mau mulai dulu mungkin dengan berkenalan atau lain sebagainya, boleh diperkenalkan Pak. Eh, Langsung aja boleh. Ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Sore, Pak Andi.
eh, hari ini kita mulai eh, pemaparan materi untuk ini ya, proven profit ya, untuk Ya, level 4. eh, untuk materinya, monggo saya Andi Widodo, owner Soto Sedap Boyolali. Eh, untuk selanjutnya Mas Izi, moderator silahkan ini Mas, saya mengikuti aja. siap Pak. Mungkin boleh diceritakan dulu mungkin dari perkenalannya Pak tentang Soto Sedap Boyolali ini sudah dari awal mulai gitu Pak sampai sekarang sudah kurang lebih ada berapa cabang mungkin gitu Pak sambil saya siapkan slide-nya. Oh iya, baik. Eh, Mung- Soto Sedap Boyolali dimulai dari tahun 2007. 2007 berarti sudah 17 tahun ya. 17 tahun. Recording in eh, progress. Ya, boleh lanjut Pak. dimulai Soto Boyolali dimulai tahun 2007, berarti sudah 17 tahun eksis. Setelah eh, waktu itu kita buka satu di Boyolali, kemudian satu di Kendal. Kendal itu kota kecil di barat Semarang. Nah, dari situ kemudian kita bikin konsep jaringan kuliner yang terstandarisasi. Eh, dari situ saya menstandarkan apa-apa saja yang bisa distandarkan dari sebuah bisnis kuliner, mulai dari menstandarkan resep, resep masakan, kemudian standarisasi resep, kemudian standarisasi manajemen dan lain-lain, sehingga sekitar tahun 2009 kita sudah mencoba untuk membuka cabang pertama, atau tepatnya cabang dua ya, setelah dari Boyolali itu di Semarang. Dari Semarang itu kita menyempurnakan sistem dan standarisasi kita, sehingga kita setelah semakin baik sistemnya, semakin baik standarisasinya, kita mencoba keluar dengan menawarkan kemitraan. Nah, kemitraan setelah dari Semarang itu, kemitraan pertama kita eh, di Jogja waktu itu. Jogja ada di eh, 3 titik, sorry 3 titik. Terus kemudian kita kelola, eh, kita tambah tambah cabang lagi, sehingga sampai saat ini kita ada dua manajemen, satu Soto Sedap Boyolali, satu SSB, itu saya dan adik saya. Yang Soto Sedap Boyolali itu ada 25 cabang saat ini. Kurang lebih seperti itu, Mas. 25 cabang, dan kita masih bertumbuh untuk cabang-cabang yang lain. Kurang lebih begitu, Mas Izi. Oke, siap. Untuk saat ini berapa cabang Pak kalau boleh tahu Pak? Yang Andraya 25. Wah, ada 20 cabang ya. Masih di Pulau Jawa atau udah keluar Jawa Pak? Di Palangkaraya satu. Hmm. Di Palangkaraya satu, yang lain banyak di Jabodetabek. Oh, kebanyakan di Jabodetabek ya Pak ya. Iya, Oke. Jabodetabek. Nah, mungkin banyak juga yang penasaran nih Pak. Di awal dulu buka itu memang karena hobi masak kah atau memang melihat peluang dari kuliner ini menarik gitu Pak atau gimana Pak? Dulu awal buka karena kepepet, Mas. Oh, kepepet justru ya. Iya, Iya, karena iya. kepepet. Sebetulnya karena Hmm. ini saya okein ya.
rapat ini sedang direkam. Ya, Oke. ya oke coba. Iya. Lanjut, Pak, lanjut, lanjut. Sebetulnya stereotypingnya sama lah kita ya. Bagaimana dulu awalnya segala macam. Saya yakin semua berawal dari kebanyakan ya. Kebanyakan berawal Hmm, dari hmm, eh, dari momentum kepepet gitu, survival ya. Survival kita sudah pada pada posisi titik nadir, posisi beberapa kali gagal, kemudian posisi yang menyeramkan lainnya lah gitu ya. Saya hobi masak, tapi ya bukan terus karena hobi terus saya kembangkan, oh saya hobi masak nih, oh saya kembangkan ke bisnis, enggak. Jadi semua prosesnya natural seperti stereotyping yang lain-lain lah. Jadi kita eh, mendapatkan jalan rezeki gitu. Dengan kalau saya di warung awalnya seperti itu. iya. Jadi dari Ya. kepepetness. Jadi memang cabang Iya. pertama tuh dulu dulu kecil gitu ya Pak, atau baru di depan aja? Kebetulan Hmm. kalau ini kita storytelling ya. Ya, monggo Pak. Eh, dulu jadi ceritanya itu tempat yang jadi awal pertama kali buka soto itu dulu showroomnya bapak saya almarhum. Jadi bapak Diubah saya jadi soto gitu almarhum ya? ya dulu core-nya kan jual beli mobil ya. Hmm. Kemudian bapak ini sakit. Setelah sakit kemudian tidak aktif showroomnya kosong lalu kita manfaatkan waktu itu. Gitu. Gitu Mas, kurang lebih begitu. Oke, jadi mengubah showroom jadi warung makan ya Pak ya? Iya, kurang lebih begitu. Oke, ini slide-nya sudah ready Pak. Mungkin boleh kalau mau dimulai. Nanti kalau Baik, perlu next slide, nanti tinggal dikabari aja. Saya bantu. kalau kemarin masih Pak Heri briefingnya Hmm. eh, apa ini? Saya banyak banyak apa ya? Banyak Hmm. membackup aja, Hmm. Hmm. mengiyakan gitu. Nah, Oke. ini yang saya anu apa ya? Yang saya terangkan yang mana nih? Sesuai slide ini fungsi rasio keuangan atau yang mana nih? Boleh Pak, dari Iya, jadi kan memang harapannya nanti ya, rekan-rekan presentasi ya. tentang profit gitu ya Pak. Oke. Bebas sesuai dengan experience Monggo. saya, pengalaman Ya, saya, sesuai dengan apa yang sudah saya praktekkan gitu ya. boleh, Dan boleh saya Pak. yakin apa yang sudah saya praktekkan itu adalah kristalisasi atau intisari dari teori bermacam-macam teori-teori yang ada. Karena Betul Pak. pada dasarnya Hmm. semua teori Hmm. itu banyak 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 apa ya namanya? Kalau di agama itu banyak madhabnya, banyak alirannya gitu kan. Ya, Semua punya teori walaupun secara umum sebetulnya garis besarnya sama. Proven profit adalah bagaimana kita membuktikan kepada diri kita sendiri, kepada usaha kita sendiri bahwa usaha kita itu menguntungkan kan gitu. Setelah pastikan bahwa usaha kita itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, kita kemudian mengembangkan atau mempertahankan usaha itu. hmm. Nah, dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha itu, eh, untuk yang khusus level 4 ini kebetulan berpikir untuk menduplikasi dan memperbanyak usahanya, gitu Ya, ya. betul Pak. Nah, tentu eh, setelah proses pertama kali yang sudah dibawa oleh Pak Heri kemarin, Hmm. yaitu bagaimana membangun sistem ya, membangun sistem sistem jaringan kuliner, kemudian manajemennya bagaimana. Nah, ini saya kemudian setelah itu berjalan, kita harus membuktikan bahwa usaha kita ini eh, profitable gitu, menguntungkan gitu kan, ada untungnya gitu. Ya,
Nah, proven profit kalau sesuai dengan slide-nya, ini sub pembahasan ya, ada pengertian profit dan profitabilitas ya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, dua ini yang kemarin sempat saya dapat briefing dari Pak Heri, itu yang kita tekankan, walaupun ada poinnya 3 sampai 6 mengukur profitabilitas, faktor penentu profit, meningkatkan profit, dan pemisahan profit. Eh, Baik, saya mulai dari poin satu yaitu pengertian profit dan profitabilitas. Untuk pengertian profit dan profitabilitas, kita sederhanakan saja secara umum pasti semua sudah paham ya. Profit itu apa, kemudian profitabilitas itu apa. Dari slide-slide yang kemarin disampaikan oleh Pak Heri, yang paling menarik bagi saya dan menjadi eh, esensi, menjadi inti dari pembahasan kita tentang wirausaha ini, tentang profit yang berkaitan dengan profit itu, ada kemarin eh, kutipan dari yang terkenal tuh siapa, saya lupa kemarin Mas. Minta tolong ada kutipan. Nah, ini quotes quote tadi, quotes. Nah, saya akan lebih banyak berbicara mengenai eh, quotes dari quotes ini karena di sini intisarinya di sini Mas. Kalau saya, jadi banyak sekali pengusaha yang mengartikan apa itu proven profit itu dengan gaya masing-masing, dengan goal masing-masing, masing-masing, dengan misi mereka masing-masing saja berbeda antara satu pengusaha dan pengusaha lainnya gitu. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah apa yang sudah saya alami. Jadi experiences, pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sendiri, yang saya kuasai betul, yaitu bagaimana menciptakan profit di bisnis kuliner segmen warung soto, gitu ya. Karena itu yang paling saya kuasai. Saya tidak bisa berbicara bagaimana keuntungan bisnis eh, kuliner jaringan warung Padang. Saya nggak tahu, nggak menguasai. Saya tahu tapi nggak menguasai. Atau bagaimana cilok atau bagaimana boba atau bagaimana, saya tidak begitu. Yang paling saya kuasai adalah soto. Jadi saya berbicara sesuai dengan kapasitas yang paling saya kuasai di sini, yaitu proven profit untuk warung bisnis kuliner segmen warung soto. Yang saya eh, lakukan dari dulu sampai sekarang, strategi marketing dan kemudian strategi bagaimana membuat usaha saya ini nanti sustainable, berkelanjutan, bagaimana membuat usaha saya ini berkelanjutan dan menguntungkan, itu kebetulan ini sangat sesuai dengan quotes yang dibuat oleh teman-teman di Indowira ya. Jadi saya bacakan di sini quotes dari Ron Resch nih. Wah, penulis terkenal. Small profit is better than a big loss. Memang itu yang kita pakai. Walaupun eh, dengan bahasa kita, sederhananya, itu bahasa saya ya. Setiap kita mau buka outlet, setiap kita engage dengan investor, setiap kita approach dengan calon investor, itu bagaimana profitnya, itu saya selalu menekankan dan mengatakan kepada beliau mereka-mereka itu bahwa rame dulu baru untung. Ternyata apa yang saya pakai itu, istilah itu eh, nyambung dengan Mas Ron, siapa ini? Mas Ron Ras ini. Itu nyambung. Mas Izi?
Ya, gimana, Mbak? Oh ya, masih ya. Enggak, saya Hmm. cek aja. Nah, Standby, Pak, standby. ternyata ya, ternyata Nyimak, nyimak. nyambung. Jadi Hmm. apa prinsip bagaimana kita mencari untung, bagaimana kita running warung soto kita itu nyambung dengan Mas Ron Res ini Hmm. yang kalau dia ngomongnya small profit is better than a big loss gitu. Ya. Jadi profit keuntungan yang kecil itu jauh lebih baik daripada kerugian yang besar. Artinya begini, stereotyping pengusaha itu juga mengejar untung yang besar gitu. Apalagi pengusaha pemula itu mengejar keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar otomatis mensegmentasi pasarnya kan. Market akan otomatis tersegmentasi. Jadi hanya pasar yang daya belinya sesuai dengan price yang dia tetapkan itu yang mampu membeli produknya gitu. Hmm. Nah, bagaimana dengan pasar yang tidak mampu ya otomatis tidak bisa mencapai itu. Paling sedikit yang keluar dari zona kemampuan daya belinya gitu. Nah, stereotypingnya saya lihat yang baru memulai itu seperti itu. Yang kita pakai itu sama dengan yang Mas Ron Res ini. Kalau dia bilang small profit is better than a big loss, kalau kita ngomongnya kita bilangnya rame dulu baru untung. Karena keuntungan itu berasalnya dari warung yang berjalan dan pembelinya banyak gitu. Oke. Kalau warung kita kita buka warung sebagus apapun sebagus apapun konsepnya, sehebat apapun marketing segala macamnya, kalau endingnya tidak rame, ya kita mau mencetak untung dari mana gitu. Ya. Jadi kita bikin rame dulu warungnya. Nah, bagaimana kita bikin rame warung? Ya masing-masing punya strategi sendiri-sendiri dalam marketingnya. Mungkin dengan promo atau kemudian dengan apapun pemikat-pemikat yang memikat konsumen untuk datang ke warung mereka. Jadi Ya. waktu itu kalau stereotyping kuliner itu untungnya eh, yang sudah tertanam di mindset banyak orang bahwa bisnis kuliner itu adalah bisnis yang untungnya sangat menggiurkan, bisa ratusan persen gitu kan, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Memang betul iya, tapi itu dulu zaman Orde Baru mungkin ya. Zaman bisnis kuliner ini masih dipandang sebagian orang dipandang sebelah mata gitu, masih belum begitu di- dijadikan pilihan utama. Ya. Nah, mohon maaf nih ada noise toet toet Nggak itu. kedengeran kok. Aman. Oh ya, itu salah satu usaha itu ada tukang mie ayam tuh. Salah satu Hmm. usaha untuk membuat mie ayamnya laku dan rame kan. Itu Hmm. dia pakai toet-toet lah, pakai apalah itu membuat keramaian gitu. Jadi kembali lagi eh proven profit. Bagaimana sih kita mencetak profit? Ya bagaimana kita menghidupkan unit usaha kita dulu gitu. Kalau kita tidak bisa membuat warung yang didatengin orang-orang, kita tidak bisa membuat restoran yang didatengin orang-orang, ya kita nggak bisa proven profit. Pakai teori proven profit apapun, itu tidak akan terjadi gitu. Syarat utama dari proven profit ya itu, kita harus eh, bikin pengunjung datang dulu, baru kita jual produk kita, kemudian diapresiasi sama pengunjung kita, kemudian dari situ ada proses auto marketing ya. Kalau bahasa Jawanya tuh getok tular gitu dari mulut ke mulut gitu kan, MLM gitu kan. Kemudian dari situ ada repeat order, kemudian dari situ mensegmentasi pasar. Oh,
Siapa sih pasarnya? Itu data itu masuk tuh di 3 bulan. 3 bulan pertama itu bisa saja langsung sudah untung, bisa saja BEP atau minus gitu. Tapi progres yang harus kita kejar adalah bukan untungnya, ramenya, volumenya. Kalau saya begitu prinsipnya. Walaupun ada juga mungkin restoran yang sifatnya sangat spesifik ya, segmentasi pasarnya yang justru mereka pasang mahal atau apa karena daya tarik daya tariknya itu adalah untuk menarik konsumen yang segmentasi menengah atas atau atas ke atas lagi gitu. Itu ada juga seperti itu. Tapi pada umumnya sekarang saat ini adalah hmm, mengambil langkah untung sedikit untuk membuat usahanya, warungnya, atau restorannya, atau tokonya itu ramai. Gitu Mas Izi. Iya, menarik ya Pak ya. Jadi Eh, di awal mungkin untuk pondasinya di awal gitu ya, untuk ya, memancing profit itu sendiri, kita bisa mulai dengan ya membuat ramai dulu tempat kita untuk dikunjungi iya, oleh pengunjung gitu ya Pak. Walaupun dengan iya. resiko di awal ambil profit sedikit dulu nih, gitu ya Pak ya. Iya, bahkan kalau yang sekarang ini kompetisi yang sudah sedemikian ketatnya, kompetisi sedemikian tajamnya, Iya, kemudian antara supply dan demand dan nggak seperti dulu. Dulu supply warung eh, soto, dulu supply-nya masih sedikit, ya iya. kan? Jadi perbandingan supply dengan demand Hmm, di satu kota, kota ada penduduk mungkin 10.000, supply-nya hanya ada warung soto 3 atau 4 warung gitu. Tapi iya, sekarang mungkin dengan jumlah penduduk yang masih 10.000 aja, supply-nya sudah 7 atau 8 warung, 2 kali lipat. Otomatis kan dari 10.000 orang itu yang tadinya terbagi ke 3 atau 4 warung menjadi terbagi ke 8 atau 9 warung kan gitu Mas. iya, iya. Market Otomatis menjadi pecah ya Pak ya. eh, kompetisinya sangat ketat Oh, gitu kan. Nah, dari kompetisi sangat ketat itu kan survival the fittest berlaku dong. ya, Mana yang paling kuat. paling diminati, mana yang paling membuat orang terkesan, ya kan? Ya, Mana yang paling pelayanan. membuat orang nyaman dan yang paling dari situ nanti kelihatan nanti terseleksi mana yang paling rame gitu. Mana yang dari 9 itu mana yang paling rame, dia yang dapat porsi kue yang lebih besar dari populasi itu, kemudian di bawahnya itu mana yang omset sedang, ya kan? Di bawah itu lagi mana yang omset kecil dan mana yang kira-kira tahun depan nggak bertahan, gitu Ya, Mas. siap, siap. Itu Hmm, kondisi saat ini seperti itu, kompetisinya sangat-sangat ketat. Jadi eh, saya lihat udah stereotyping ya, hmm, hampir sama semua mengambil langkah, mengambil strategi untuk mengambil untung sedikit. Jadi anggapan mindset bahwa dulu eh, eh, apa ini bisnis kuliner ini untungnya ratusan persen, untungnya sekian lipat itu lama kelamaan sudah terpatahkan. iya, Seiring dengan banyaknya eh, peminat untuk berinvestasi ke bisnis kuliner, seiring dengan tingginya awareness orang tentang bagaimana naruh duit di bisnis kuliner, otomatis mereka secara otomatis teredukasi bahwa oh bisnis kuliner ternyata untungnya tidak sebesar itu kok gitu Mas. oke. Nah, ini saat ini sudah bergulir, sudah berjalan untuk mendegrade mindset-mindset yang dulu berkembang. Ini berhubungan erat dengan nanti bagaimana kita mencari investor untuk usaha kita. Hmm, Karena yang eh, paling sulit untuk kita kelola adalah ekspektasinya, Mas. ya, Ini saya mungkin ngomongnya lompat-lompat karena kalau sudah begini saya nggak ini lagi gitu, monggo, monggo Pak. nggak begitu, ya, nggak begitu. Ini apa itu eh, yang nanti menjadi isu utama Hmm, dari setiap kita.
menawarkan kemitraan atau menawarkan proposal investasi untuk mengembangkan bisnis kita, untuk berbisnis dengan kita itu pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul. Yang paling sulit untuk dikelola adalah ekspektasi tadi. Kalau ekspektasinya sudah terarah terukur, mereka sudah teredukasi, Hmm? oh bisnis kuliner adalah bisnis yang profitnya juga ternyata eh, rasional, ya kan profitnya juga begitu. Semakin pasar terdidik dengan itu, pasar investasi ya, Hmm? mereka semakin welcome dengan tawaran-tawaran yang untungnya sekian Pak, yang main untung di 30%, 25%, bahkan 20%. Saya sendiri main untung di sekitar 20% saja, Hmm. gitu. Net ya, itu di 20% saja, net to share gitu. Sekitar segitu, 20 sampai 30 tuh. Kita mainnya di situ. Kalau sekarang kita mindsetnya masih cari untung yang besar segala macam, eh, saya pikir berat karena sekarang pasar investasi kuliner hampir semua orang sudah tahu, sudah bisa membedah bisnis misalkan boba. Oh, boba. Oh, minuman. Wah, minuman tuh dulu sampai 300%, 400%. Tapi mereka sekarang sudah tahu juga bahwa oh, setelah ada sistem franchise atau kemitraan, ada biaya-biaya begitu, OPEC-nya juga macam-macam, segala macam, taxes-nya juga begitu, sehingga akhirnya realistis. Oh, minuman sekarang nggak bisa lagi 300%. Sekarang 75%. Nah, gitu, Mas. Kurang lebih seperti itu. Kondisi sekarang ya. Ya, Nah, kalau kalau ah, kembali, nggih, ya. ya, kalau boleh saya ambil kesimpulan tadi berarti kita fokusnya profit jangan terlalu besar, tapi mungkin volume penjualannya yang diperbesar gitu kali ya, Pak ya. Kalau gaya saya seperti itu, Mas. Hmm. Ya, ya, paham, Pak. Di gacuan itu, ini saya pernah mencoba kita bedah berapa HPP-nya, berapa investasinya, kemudian berapa kemungkinan profitnya, berapa kemungkinan traffic amannya per hari. Itu gacuan itu ilustrasinya seperti ini. Mi gacuan itu, misalkan dia target, sorry, mi gacuan itu target untungnya itu hanya 10% dari kira-kira ya Mas ya, hanya Ya, sepuluh ya. persen dari target penjualan real mereka. Hmm, oke. Jadi migacuan itu dengan investasi sebesar itu, kemudian promo yang gila-gilaan seperti itu di online-nya kan. Ya. Kalau di offline-nya sih mereka lumayan bisa ambil untung dari side dish-nya ya kayak minum atau apa gitu. Tapi yang online-nya kan besar ini dia subsidinya masih gede ini ke apa platformnya gitu. Nah, eh jika target penjualan mereka 1.000 Hmm. pack per hari, itu kalau dia nggak bisa jual 1.000, itu eh, mereka rugi. Nggak, gini, target untung mereka itu misal target untung itu misalnya 1.000 pack per hari. Ya. Nah, berapa target jangan ruginya gitu ya, bahasanya begitu. Jadi mereka setelah buka satu outlet gitu dengan investasi sekian, mereka ada target untung gitu. Target untung mereka itu jual mie berapa porsi gitu kan. Nah, contoh target untung mereka jual mie 1.000 porsi per hari. Mix ya, offline dan online. Ya. Jika target untung ini meleset 10% saja, dia hanya jual 900 pack mie per hari, itu mereka BEP loh Mas. Hmm, oke. Seperti itu. Itu mereka BEP. Jadi kalau dia jualnya 800, mereka rugi. Ya. Ya. Nah, ini kan butuh volume traffic yang besar. Oke. Makanya kita lihat strategi gacuan itu Hmm. yang bikin dia begitu, satu menunya. Menunya menu menu friendly di usia 8 sampai yang paling tebal itu 8 sampai 30 tahun. Hmm. Itu friendly ya.
friendly di usia 8 sampai 30 tahun. Semua bisa makan. Satu itu. Mm. Yang kedua, kebutuhan lifestyle mereka untuk gaya-gayaan tuh terpenuhi juga. Oh, mie gacoan keren, Ya. gitu kan? Itu. Terus yang kedua, yang ketiga, eh eh Rasa juga enak ya Pak, maksudnya sih kualitas oh juga iya, termasuk ya. ini tadi sorry Mas, saya agak kelupaan. Ini tadi Ya. apa ya? Menentukan itu kan apa ramenya mie gacoan Ya. segala macam gitu ya. Mm. Kurang lebih Harganya seperti itu. terjangkau ya, harganya Iya, terjangkau, terus iya, kemudian iya. gayanya dapet, Mm-mm. trendinya juga dapet, makanan Iya, juga enak. harganya harganya sangat terjangkau. Kemudian Ya. dia bisa menguasai pasar di segmen mie. Di segmen Ya. mie itu nggak ada musuhnya dia. Bahkan dia Ya. sudah bisa melompat ke dia ngambil jatahnya pasar-pasar gaul apa menu gaul yang lain gitu kayak burger ya kan pasar burger itu eh, orang yang suka burger yang dia biasanya jajan burger sebulan 3 kali ini sekarang karena ada gacuan bisa hanya 2 kali atau 1 kali gitu Mas. Ya. yang yang tadinya jajan ke boba atau apa yang menu-menu anak muda itu bisa bisa beralih ke mie kacauan gitu karena hampir semua aspek ego itu terpenuhi gitu dengan harga yang sedemikian murah. Ya. Nah, mie kacauan adalah yang saya katakan tadi eh, apa prinsip prinsip profit proven proses proven profit yang saya katakan tadi bahwa rame dulu baru untung ya seperti itu. Seperti mie gacoan itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang di bahasa Mas Ros tadi, profit better than bigger loss gitu ya. Itu kan sama gitu, similar gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Kalau kita Ya. melihat bagaimana kondisi dunia kuliner saat ini, Mm. bagaimana kompetisinya, bagaimana kita penetrasi pasarnya itu kita bagaimana sih harus niru yang mana gitu kan, harus kuatnya yang mana sih ya mie gacoan itu Mas. Baik. Menarik ya, Pak Andi. Ya. Jadi memang bagaimana kita bisa menambah profit itu bukan hanya dari segi dinaikin keuntungannya lalu kemudian nggak ada yang beli gitu ya, tapi kemudian Betul, kita malah betul. justru bisa press gitu ya untuk keuntungan ini agar ramai dulu. Nanti mungkin bisa dapat untungnya dari add-on itu yang tambahan-tambahan itu ya, Pak ya. Iya, betul. eh ada beberapa yang masih dia menjalankan bisnisnya dengan keuntungan besar, tapi sepenglihatan saya mereka berhasil, tapi ya itu sangat segmented gitu. Segmentasinya sangat sangat kecil gitu ya, sangat ter apa ya tersegmentasi gitu. Contoh ini lagi banyak eh, mantan chef atau ya kebanyakan mantan chef nih Hmm. atau chef yang sudah agak punya follower banyak di medsos gitu. Ya. Dia eh, bikin rumahkan sendiri di rumahnya gitu Hmm. ya. Di rumahnya Cloud dia kitchen, punya ya apa namanya lupa itu. cloud kitchen. Oh bukan, Oh, kalau bukan. cloud kitchen kan bukan. Cloud kitchen kan kayak virtual office tuh zaman Ya, dulu. betul betul. Bukan, bukan. Ini jadi mereka mereka ini Mas eksklusifkan produk mereka. Jadi Oke. ada satu chef hotel di Bali itu dia punya rumah di Bali itu rumahnya ukuran sekitar 300 sampai 400 persegi sama dia di dapur dan dapurnya tuh menghadap ke backyard gitu, ya Hmm. kan? Nah, itu disetting sama dia untuk jadi restoran dia. Mini resto Orang gitu kalau ya. orang kalau mau makin jadi kayak private Private restoran resto. gitu. Iya. Orang kalau makan di situ pesan dulu Mas. Dan Hmm. mereka dan dia hanya membuat ngasih kuota per hari
Jadi per malam, jadi itu kan, Waiting list gitu ya. iya, dia per malam itu hanya untuk misalkan 20 orang atau 30 orang gitu. Wah, tapi itu mereka dapat pelayanan dia langsung, menunya juga menu yang dia pilihkan untuk hari itu, live, live cook segala macam, nggak ada yang frozen food, nggak ada, semuanya live, kurang lebih seperti itu Mas. Nah itu harganya mahal. Oke, kalau seperti Orang ini tuh orang kelihatannya seperti Mm-mm. ini ya Pak ya. Untuk meningkatkan profit kita perlu juga melakukan inovasi gitu ya. Betul, Pembeda dengan yang lainnya. betul, 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 seperti itu. Ya ada, masih ada slot-slot yang sepertinya masih bisa kita eh, menentang arus ya. Kalau arus mainstreamnya kan sekarang kan, kalau usaha kuliner ya harganya murah, enak gitu kan. Murah, enak, tempatnya eh, nyaman gitu kan. Itu mainstreamnya. Tapi ada beberapa yang eh, tempatnya yang dibikin menonjol, tempatnya bagus, kemudian siapanya itu, jadi sosoknya yang di situ, figurnya itu dia tampilkan, dia di situ jualnya bisa mahal gitu. Karena orang ke situ eh, bener-bener leisure kan, bener-bener pengen wisata, pengen piknik, pengen candlelight dinner atau fine dinner atau apa gitu. Jadi, nah pasarnya sangat segmented kalau seperti itu. Siap, siap. Oke, Itu Mas. eh berikutnya Pak, ini masih tentang profit gitu ya. Apakah Iya, kemudian untuk profit ini kan kita masih berhubungan ya antara kemudian memperlancar arus masuk gitu ya, atau mungkin iya, dengan juga mengatur arus keluar nih Pak Andi. Mungkin ada ini enggak pengalaman untuk kayak mengatur kos keluar ini? iya. Kalau itu sangat teknis ya. Itu Ya. sebetulnya ranah orang-orang akunting ya. Hmm. Marketing yang satu operating ya. Kalau operating itu anggaplah kita standarkan sama, operatingnya bagus, eh SOP-nya bagus, manajemennya bagus, segala macam, itu kita asumsikan seperti itu ya. Nah itu Hmm. ada dua dua bagian yang seringkali bertentangan itu Mas, dalam Ya, dalam perjalanannya. Itu bagian marketing dan bagian akunting. Kalau perang ya Pak. marketing, ya marketing kan itu menyerang ya dia ya. Ya, Dia keluarin kan uang. bagaimana, ya dia bagaimana caranya untuk menambah volume, menambah keuntungan, segala macam. Eh, Battlefield-nya itu berbeda gitu. Ya. Medan pertempurannya berbeda. Walaupun itu satu satu tujuan tuh kan gitu. Bagaimana biar warung ini rame gitu kan, rame dan menguntungkan. Nah, seringkali marketing dan akunting ini bertolak belakang nih. Seringkali berantem lah gitu ya, berargumen yang keras gitu. Marketing pengennya, oh, ayo kita grow, growth gitu ya, tumbuh, 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 tumbuh gitu. Akunting, oh oke saja tumbuh, Tahan, tapi tahan, tahan. iya, tahan, tahan. Hampir di semua bisnis seperti itu, Mas. Betul, betul. Iya. Nah, itu menurut saya sih technical ya. Hmm. Masing-masing punya gayanya masing-masing gitu. Oke, Itu. siap. Itu, Mas. Baik. Terus kemudian untuk investor sendiri sebenarnya untuk kita kayak menunjukkan bahwa kita ini profit itu menurut Pak Andi gimana nih Pak? Nah, ini ranah marketing ya. Ranah Ya, marketing. Eh, iya, sepengalaman saya harus punya prinsip yang kuat dulu, yang harus saya yakini betul, dan itu sudah ada prestasinya, gitu, Mas. ya. Kalau kita membuat sistem, meyakini betul, kemudian strict di situ, tapi Hmm. tidak ada prestasinya, istilahnya Hmm. bukanya warung ya sepi, gini-gini ya, kita mau jual kemana-mana juga nggak laku, Oke, oke. kan gitu. Jadi ya proven profit ya, ini bisa kemana-mana Mas gitu. Ya, Ini kan ya, proven, proven, proven expectation juga gitu kan, proven opportunity kan seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana investor meyakinkan investor, itu kalau saya sih eh, kita harus punya prestasi, Mas. ya. Gitu. Kalau tidak ada prestasi, ya mustahil investor akan mau gitu. Nah, eh, contoh, contoh. Ada dua contoh.
contoh yang bagus dan contoh yang nggak bagus gitu. Contoh yang Ya. bagus itu antara lain saya, ya Hmm. saya. Ini saya daripada kemana-mana gitu. Saya Oke. kemudian eh, restoran sederhana, Hmm. ya. Kemudian eh apa lagi ya? Kacauan Hmm. gitu ya. Tiga aja nih. Ini mereka membuat prestasi dulu gitu Mas. Ya. Saya dulu mengawali duplicatingnya, mengawali pengembangan cabangnya itu kan dengan menarik investor. Lah bagaimana investor tarik dengan kita? Itu kita tunjukkan prestasi kita. Saya waktu itu bikin warung di Kendal, itu kan rame banget, ya kan? Nah, gacauan bikin warung di mana? Kan rame banget. Hmm. Dari orang melihat rame itu saja, orang sudah tergerak untuk, wah, pengen nih punya warung kayak gacauan, kan gitu. Ya. Wah, pengen nih, pengen punya warung soto sedap gitu. Wah, pengen nih punya warung boba apa gitu. Yang dulu ini ya, kebab Baba Raffi gitu. Ya. Ini yang benar ya, yang benar. Jadi orang memutuskan berinvestasi, bermitra based on eh, apa namanya tadi, prestasi gitu, Hmm. ya kan? Sesuatu Oh yang tampak gitu ya, Pak ya. iya, secara dia tahu itu rame banget gitu kan. Gua bikin deh apa macam-macam, nggak usah gini-gini. eh, Orang datang gitu, udah saya mau buka di sana gimana? Ya saya harus survei dulu. Oke bagus, udah buka, udah segampang itu mas. Hmm. Hmm. Tapi nah itu satu ya, kacauan seperti itu nih yang benar. Ada juga yang nggak benar, tapi ininya sama, Hmm. apa langkahnya itu sama. Jadi dia bikin beberapa warung gitu ya, Hmm. seperti dulu sekarang udah habis tuh ngikan, ingat nggak ngikan? Ya, ikan ikan. Ya, ngikan itu itu terus lagi yang kayak orang tuh emang sengaja bikin untuk bui orang gitu loh. Tapi orang. Oke. Oh iya, iya, saya apa adanya. Saya Hmm. bergelut di sini udah puluhan tahun gitu, belasan tahun. Ya. Saya beberapa kali diundang di apa prapensiun ya. Ya. Ada di Bangkan, ada di itu saya diundang prapensiun. Bilang hati-hati Pak, Ya. motiv, jangan asal masukin motivator dan masukin bisnis opportunity gitu. Ya. Wah, ini pensiunan Bapak bisa boncos semua itu. Iya. Iya, betul. Nah, itu ngikan kemudian gembong gede, ya kan Iya. roti gembong gede. Nah, ini yang baru-baru nih mix nih, ya kan? Ya. Nah, ini ini bisnis ini bubbling, Mas, gitu loh. Oke. Iya, ini bisnis bubble. Oke. Jadi jadi kayak jadi kayak money game juga gitu. Oh, Jadi yang awal-awal untung nih, tapi yang tengah akhir. sampai untungnya boncos, Ya, Mas. ya. Karena mereka mereka hanya memanfaatkan momentum Ya. gitu loh. Mereka sudah hitung itu momentum nih. Wah, ada tim marketingnya, ada tim tim Pak IT-nya segala macam. Yang itu Golden Lamian juga tuh ya kan. Oh, gitu. Oke. Nah, oh iya, ya arahnya ke sana juga kan gitu. Nah, tapi Golden Lamian masih mending kayaknya itu. Nah, itu mereka tuh udah ngitung momentumnya berapa nih? Tiga, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Paling itu 2 3 tahun loh. Kalau target dia kalau 3 tahun itu bisa 100 cabang itu berarti mereka berhasil. Maksudnya berhasil mengelabui mengelabui orang-orang itu kan. Ya. Iya, ya coba tinggikan. Dia bikin mungkin itu 10 outlet gitu ya, atau Ya. 5 outlet. Wah, dibikin promo besar-besaran kan. Promo. Betul. Waktu kondisi rame gini kan didokumentasi tuh, ya Hmm. kan? Didokumentasi video, nah, terus di blasting lewat medsos, lewat Ya. digital marketing, bla 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 sehingga orang beli itu based on proposal saja. Hmm. Ya. Itu Mas. Jadi makanya tadi ada yang benar, ada yang enggak nih. Yang benar contoh kita kacauan, walaupun kacauan nggak diferensiasin ya.
banyak sederhana gitu-gitu, ada yang bisa dilihat. Nah, yang nggak benar nih sekarang mah ini seperti itu. Ada yang setengah benar ya kayak Mixu gitu. Yang awal-awal tuh dia menuai hasil tuh, gitu kan? Dia profit. Tapi yang akhir-akhir itu wah ya nggak tahu tuh, kan begitu. Oke, menarik Itu Kak. Mas. Ah, Jadi ya, jadi bagaimana menarik investasi? Kalau menurut saya kita harus punya satu atau dua eh, prestasi gitu. hmm, Satu atau dua outlet yang itu memang betul-betul rame gitu Mas. Bukan bukan rame yang ya kita tinggal tujuannya aja dulu ya. Tujuannya kayak orang-orang tadi ya sudah silakan gitu. Tapi kalau saya memilih yang ini kan yang konservatif gitu kan. Nah, itu ya kita benar-benar kalau bikin warung rame gitu. Warung ya, rame dilihat orang itu otomatis kok kita tinggal pasang apa pasang apa ini namanya papan nama di dalam warung gitu. ya, Itu kemitraan hubungi nomor itu udah orang seperti yang saya apa jalani saat ini ya seperti itu. ya. Jadi, Orang-orang nggih. Ya, gitu Mas. ya. Jadi justru yang organik gitu ya Pak ya, yang natural-natural ini yang kemudian cenderung lebih tahan lama gitu daripada yang Eh, baru-baru ini gitu ya Pak. itu yang saya jalani Mas. Oke, izin Gitu. Pak Andi, mungkin kita langsung Ya, lanjut aja ke diskusi. Jadi mungkin rekan-rekan UMKM yang ada di sini juga pengen ngobrol langsung nih, baik si Mas. sama Maaf, dengan ya Pak mohon Andi maaf ya. kita dari sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 Pak. Kita masih ada 15 menit lah Oh gitu ya. ya, Mungkin untuk baik baik tanya baik. jawab Oke. sedikit. Monggo Mas. Boleh Maaf Pak, ya ini Mas kalau saya ada lompat-lompat, saya kayak bebas saya gitu-gitu maaf ya. siapa Andi. Nah, ini memang yang kita butuh Iya, Pak. Jadi kalau iya. istilah teman-teman di sini core of the core Pak. Intinya inti Iya, gitu. ya, ya Langsung mudah-mudahan langsung bisa pengalaman ya. Mm-mm. bisa mudah dimengerti dan bermanfaat gitu. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Birin mungkin nih Pak. Mungkin bisa sharing dari menurut Pak Andi profit sharing ke investor itu bagusnya di rate angka berapa sih Pak biar kita bisnis itu tetap sehat gitu Pak. Dan investor juga tetap dapat profit yang wajar. Menurut Pak Pro, Andi gimana Pak? prosentase berarti. Ya, kita ya presentasinya kira-kira berapa nih Pak yang menurut Pak Andi menarik gitu, tapi kita juga Kalau bisa dapat ya untung lah gitu ya. ini kalau saya ya Mas ya, Ya, kalau saya monggo. eh kita bagi ke tiga fase. Fase berjuang nih, Ya, ya. Fase berjuang tuh kita punya satu atau dua outlet gitu ya. ya. Terus kita pengen punya 20 outlet misal. Nah, eh kan kita butuh meyakinkan investor kan. Yes. Meyakinkan investor eh, yang tekniknya itu hampir sama dengan jika kita buka warung baru. Bagaimana sih biar orang-orang masuk ke warung kita, gitu kan Mas? Mm-mm, Bisa kita buka warung mie, mm-mm. eh, terus kita jual di atas harga mie gacoan. Ya kita kan nggak laku Mas, Ya, gitu. Atau kita jual harganya sama dengan mie gacoan. Ya ada potensi nggak laku juga, ya. besar. Terus kita jual di harga di bawahnya mie gacoan, gitu kan? Itu potensi lakunya lebih besar. Nah, dalam fase berjuang ini, kalau kita baru punya satu, dua, atau tiga outlet, terus kemudian target kita 20 outlet, menurut saya komposisinya itu profit sharing 35% pengelola, pemegang merek, 65% investor. Besar juga ya untuk investor ya. Iya, itu kalau saya ya, Mas. Ya, ya, Kalau saya. ya. Nah, strateginya itu kita batasi dengan skema yang seperti ini, yang 35-65 itu, bagaimana nih, ya kan? Apakah banyak investor yang mau, gitu kan, Mas? Iya,
Oke, kalau terus kita tetapkan dulu sampai cabang ke berapa kita dengan skema ini, gitu kan? Nah, kan kita rilis tuh ada target waktu 20 tahun itu dua cabang itu 2 tahun gitu ya. Dari dua cabang, start dari dua cabang. Untuk cabang ke-20 butuh waktu 2 tahun gitu misal. Nah, kita lempar yang 365 ini kita kasih slot 5 outlet misal nih Mas, ya kan? Outlet ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini profit sharingnya 3565 nih. Nah, Oke. Ya, gitu. Kan menarik nih profit sharingnya. Wah, ada investor masuk kan. Investor masuk. Genaplah 5 misal. Jadi investor masuk untuk membuka outlet ketiga, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. ya, Oke. Terus kita bukakan tuh. Nah, ada satu lagi. 5 itu prestasinya gimana? Kalau ya. saya gitu. Oh, Kalau 5 itu prestasinya sama dengan cabang pertama kedua tadi, rame, ya kan? Rame. Atau dari 5 itu minimal 4 yang rame, mhm. otomatis tingkat kepercayaan investor untuk cabang selanjutnya kan lebih besar. Iya, iya. Gitu ya, Mas? Yes. Karena semakin banyak prestasi kan, oh itu ya, ya sana, 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 rame semua, gitu kan? Mhm. Nah, itu kita mencetak prestasi yang kedua istilahnya. Oke. Prestasi prestasi pertama kan warung satu dua tadi, ya Ya. kan? Nah, ini prestasi kedua nih, buka 5 outlet, wah rame nih. Nah, dari situ untuk outlet yang ke-8, ya kan, sampai 20 gitu, berarti kan yang 12 lagi ya sisanya. Ya. Outlet yang sampai ke-20 itu kita rubah. Mhm. Kita 60, investor 40. Siap. Jadi jual mahalnya bertahap ya, Pak ya, Oh iya, agar bisa ya, kalau mau ini pengalaman ya, strategi ya. pengalaman gitu. Iya, ya mungkin ada juga yang dari awal udah jual mahal ya mungkin ada juga, tapi Ya, ya, monggo, monggo kalau yang saya alami seperti itu ya. gitu. Menarik saya Kalau mau. iya, Hmm. kalau teorinya banyak mungkin ya, teorinya begini begitu begitu begitu, tapi yang saya alami dan kemudian dialami oleh beberapa teman saya yang saya kenal dalam mengembangkan bisnis kulinernya, ada spesial sambel, ada Hmm. eh, jaringan Padang murah, itu mereka pakai step yang seperti itu. Oke, siap, siap. Itu, Ya, masuk akal, gitu. Pak. Masuk akal dan memang Ya. eh, jadi strategi juga. Oke, Iya, Kang itu Birin Mas. semoga terjawab ya. Yang lain tanya, masih ada waktu. Mungkin dari Kak Angel atau eh, Mas Ervando mungkin mau bertanya. Ini kayaknya Safar juga nih. Boleh, silakan. Mas Ervando mau bertanya. Dengar ya, Masuk, masuk, Mas. masuk ya. Eh, mau tanya sedikit mengenai tentang data. Jadi ketika kita menyodorkan data, misalnya profit. Jadi kalau misalnya profitnya mahal, bagaimana cara meyakinkan investor biar bisa ke tempat usaha kita. Jadi dengan tadi kalau kita memakai skema yang eh, usahanya jalan dulu dengan profit nggak besar, itu bagaimana supaya investor itu lebih yakin ketika kita sodorkan data dengan data yang belum maksimal. Seperti itu aja. Siap. Oke. Boleh Pak Andi ditanggapi. Kalau misalnya tadi ya, kalau masih profitnya masih kecil nih, apakah nanti dulu mungkinkah atau gimana menurut Pak Andi gitu ya untuk bisa menarik investor, Pak? Ya, semua usaha atau bisnis
yang melangkah mencari investor, syaratnya pasti sudah establish dulu dong. Pasti Ya, sudah eksis dulu gitu kan. Nah, eksis ini 1-2 bulan aja Mas. ya. Untuk membuat warung rame tadi, itu kan mungkin butuh paling tidak 6 bulan. Hmm, Kan? Mungkin ya, ada mungkin 6 bulan kalau habis minuman atau apa itu yang, nah, itu mungkin bisa. Atau kalau yang saya sudah lihat-lihat ya 1 tahun. Satu hmm, tahun itu untuk kita sendiri, kita kan bagaimana orang bisa mempercayai dan menanamkan uang di usaha kita, itu kan yang kita ngajak kan diri kita sendiri juga, Mas. ya, ya. Dari diri kita sendiri. Contoh, contoh, pakai if, jika misalnya saya bikin warung sate, gitu ya. Mhm, Bikin warung sate, kemudian saya jalani selama 6 bulan ini untungnya pas-pasan gitu. Di angka 20% gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, eh if gitu, apabila saya punya duit, apakah saya mau menginvestkan duit saya untuk buka warung sate yang kedua? hmm, oke. Atau dari keluarga kita atau teman dekat kita, gitu kan? Ya, Eh, istri misal, atau adik atau apa. Lu kan punya duit, hmm, bukain dong warung sate yang kedua gua gitu. ya, Nah, kan seperti itu prosesnya. oke. Makanya saya tadi terang ada 2 cara kan. Satu gimmick satu pakai real, ya kan, gimmick ya ada, tapi gimmicknya tipis-tipis aja gitu kan. Ya, ya, Yang satu murni pakai gimmick, ya nggak tahu. Nah, kita ini pilihan mau memilih yang mana. Kalau memilih yang real, yang berkah, ya apa aja yang kita jual. oke. Kita untungnya segini, segini ini udah untung kita sudah untuk dibagi kok Pak. Nah, itu ya silakan. Ya apa? Saya memilih yang itu gitu. Hmm, Tapi kalau untung kita aja untuk menghidupi kita sendiri aja masih kurang. Maksud kita kita share kan? iya, Nah, enggak enggak berkah, Mas. ya, Otomatis kita harus gimmicknya dibanyakin dong, gitu kan? ya, ya, Gitu. ya, Nah, kalau mau pakai cara yang pakai proposal tadi, yang pakai gimmick, ya itu seperti yang kita tahu kan, monggo, hmm, di markup ini lah, dibikin proposal sebagus mungkin semacam. Nah, itu tinggal pilihan aja, Mas. Kalau oke. saya memilih jalan yang kaya dan berkah. Yang penting siap dulu gitu ya Pak, baru nanti Iya, iya, bisa lanjut. iya, iya. Karena ini urusannya kan dengan ini kan anu ya, apa eh, apa ya namanya ya? Eh sorry ya, bahasa lugasnya kan membujuk orang, Mas. Ya, Membujuk orang untuk. ya, Nah, yang menjadi bahan untuk membujuk apa? Worth it nggak? Sudah layak atau belum untuk membujuk orang? Kan gitu. siap. Kalau kalau kita sendiri belum yakin, ya bagaimana kita meyakinkan orang? Ya, Karena kembali lagi ke tadi yang fatsal pertama tadi, prestasi, Mas. ya, Kalau sudah berprestasi, buka warung sate, omsetnya sehari 10 juta, itu prestasi, ya kan? hmm, Itu nggak usah capek-capek keliling-keliling bawa ya, proposal, nggak usah, Mas. Ngeri ya Pak, Pasang aja oh iya, pasang aja di situ, terima kemitraan, udah rame. langsung ada yang beli itu. Oh iya, iya, gitu, Mas. Siap. Ada Gitu. pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Ya, Wijaya, boleh silakan Pak Wijaya.
Iya, eh, selamat malam Pak Andi. Ya, Malah Pak Widi. Ini terkenang waktu saya jalan-jalan ke Boyolali, ngincipi juga Weh, ini matur sebetulnya. nuwun, matur nuwun. Karena memang Nggih, sedikit penasaran juga, Pak. Jadi nggih, gini, nggih, Pak nggih, Andi, nggih. kaitan dengan kita juga memulai bisnis kan daerah kecil juga ya, Pak. Kebetulan saya dari Blitar, Pak, Jawa Timur. Nggih, Blitar kan juga second city juga ya, Pak. Artinya Blitar kita pernah ke juga sana punya. saya. Nggih, Oh, Masya Allah. nggih. Kita pernah kita punya mimpi juga untuk pengembangan di Jabodetabek ya Pak untuk banyak resto. Ya, Kebetulan saya bergerak di bidang perunggasan Pak. Saya punya peternakan juga, saya punya food manufacturing. Pada nggih. akhirnya sekarang saya untuk menjalankan ini di bisnis seperti itu. Terus itu saya bertanya-tanya gini, ini mungkin kaitannya bukan investor Pak ya, mungkin tanya sedikit tentang pengolahan dari SDM Pak. Artinya Ya, begitu Soto Boyolali punya 25 cabang, itu yang pertama pertanyaan saya adalah SBB ini apakah di franchise atau dikelola sendiri sama untuk ke 25 cabang itu atau yang pertanyaan yang kedua bagaimana tentang manajemen SDM, apakah memang SDM ini pekerjaannya itu diambil dari Boyolali dikirim ke Jabodetabek atau ambilnya dari sana seperti itu Pak. Terima kasih. baik, nggih Pak Pak ngapunten, Pak Wahyudi. Pak Wijaya saya Wijaya. Pak. Pak Nggih. Wijaya. Nggih, ngapunten. Ya, Pak. Jadi begini, untuk Soto Sedap Boyolali operasional seluruhnya kita yang kendalikan, termasuk mulai rekrutmen Ah, dan karyawan ya, karyawan pembinaan karyawan segala macam. Kita punya training center Pak Wijaya. oke oke Pak. Ya, Keren. kita pakai training center, kita punya training center. Jadi prosesnya kita rekrut, kemudian kita godok di training center sesuai ininya ya. Ada yang produksi, ada yang frontliner depan itu ya, ada yang kalau di soto itu ada racik ya, kasir gitu. Seperti itu Pak. Jadi nanti kita training dulu di situ. Setelah kita training, tentu setelah melewati seleksi ya, seleksi masuk ke training center. Dari situ baru kita tempatkan ke outlet gitu Pak Wijaya. Yang bikin saya penasaran untuk training Oke. centernya di pusat kan berarti ya Pak ya. Oh iya, di pusat. Di Boyolalinya. eh di Boyolali, bukan. Saya kalau home base kita di Kendal, Semarang, Pak. Oh, Semarang. Oke. Ya, Untuk yang Semarang dan penempatan Kendal. Oke. Untuk yang penempatan karyawan di Jabodetabek, Pak. Itu Ya, artinya kita juga menyiapkan penyiapan atau memang jadi satu dengan tempatnya atau pribun, Pak? setiap outlet kita mix, Pak, rekrutmennya. Jadi komposisi 80% lokal, 20% apa ini dari daerah. Oh, berarti yang Itu untuk yang aslinya targetnya. dari anggaplah aslinya dari Boyolali itu diberikan penginapan di sana ya, Pak ya. Betul. Biasanya Oh. apa warung kita ada kamarnya Pak untuk Oke. 3 sampai 4 orang biasanya. Oke. Yang terakhir Pak, Nggih. untuk sistem Nggih. gajiannya, untuk sistem penggajian sendiri mengikuti UMK yang ada di kota tersebut atau mengikuti yang ada di pusat, Pak? Terus mengikuti Pak, tapi bertahap Pak nggih. Bertahap. Oke. Ya, Oke. karena ya kita apa ya? Saat ini restoran sorry, bukan restoran, warung itu kita punya pasaran ini sendiri Pak ya. Pasaran apa itu? Pasaran sendiri ya, Oke. gitu. Oke. Amin. Oke. Nggih. Oh, terima kasih Pak Andi Sami-sami atas Pak Wijaya, informasinya. J, sami-sami. Baik, oke karena juga sudah menunjukkan berakhir, mungkin dari Pak Andi ada closing statement untuk penutup. Nah, closing statement untuk menutup, J, buat semuanya eh untuk mencari proven profit ya, proven profit. Bagaimana mencari profit usaha kita itu yang saat ini harus betul-betul kreatif, harus betul-betul inovatif. eh karena kompetisinya sudah semakin ketat. Kalau saran saya pakai prinsip rame dulu, baru kita mencetak keuntungan. Artinya rame dulu itu
ya mungkin kita siap dengan keuntungan yang kecil atau mepet istilahnya. Nah, setelah kita proven produk kita ke konsumen bahwa produk kita layak untuk dihargai lebih tinggi, baru kita eh, naikkan harga kita atau mengambil keuntungan yang lebih besar. Ya kalau di kuliner ya jangan jangan di bawah 20% lah kalau menurut saya gitu. Untuk amannya itu maksimal 20%. Kalau bisa main di 25 atau 30% itu lebih bagus. Kemudian untuk apa level 4 yang mencari investor, mencari mitra, ya satu-satunya jalan untuk mempermudah mencari mitra ya kita mencetak prestasi. Ini kalau eh, apa yang saya tempuh ya, cara yang saya tempuh kalau di agama mazhabnya tuh itu saya gitu yang saya pakai. Walaupun ada mazhab lain yang nggak perlu ada prestasi, tapi proposalnya dibagusin segala macam itu juga bisa laku. Monggo itu pilihan. Tapi kalau menurut saya pada ujungnya adalah kita mencari keberkahan. Gitu Mas.